Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PR-nya yang kemarin, itu bagaimana? Sudah ketemu apa belum? Sudah ketemu apa belum Bapak Ibu yang PR kemarin? Sudah, Bu. Sudah ya? Ntar kita kerjakan sama-sama. Saya share screen dulu. Share screen. Share. Nah, sudah terlihat ya layarnya ya. Sekarang buat lucu. tak apa mama lagi ngajar. Bentar, sambil nunggu loading laptopnya. Nah, yang pertama kita bahas ini dulu. Kita akan kemarin kan sudah sudah ditugaskan yang ini. Kalau seperti cara yang pakai kemarin, algoritma Euclid ini Euclidean algoritma ini ya, algoritma Euclid, yaitu algoritma yang digunakan untuk mencari FPB dari dua bilangan. Nah, kalau saya ulangi sebentar, kemarin tuh misal kita mau cari FPB dari 15 dan 35. Kita mau nyari FPB dari, ya Allah kecil sekali, bentar, saya zoom, dari 15 dan 35. Ini kan masih kecil ya, mudah ya. Nah, FPB dari 15 dan 35 biasanya kalau kita kemarin kan kita cari faktor bersamanya dari mereka ya. Kalau kita misal pakai faktorisasi prima, kita bisa lihat 15 itu kan kalau kita pakai pohon akar. 15 itu kan berarti 5 kali 3. Lalu kalau 35 itu kan berarti 5 kali 7. Nah, di sini kita lihat yang sama itu adalah 5 dan 5. Maka FPB-nya sama dengan 5. Seperti itu nggak biasanya. Nah, kalau pakai algoritma Euclid, caranya gimana? Caranya adalah yang besar ini dulu. Yang besar siapa? Ini di sini 35. Berarti 35 sama dengan 35 sama dengan 15 kali titik-titik sisa titik-titik. Nah, 35 sama dengan 15 kali 2 ya, 30 kan? 2. Nah, sisanya 5. Lalu langkah kedua berarti 15 yang turun sama dengan, nah sisa yang di sini 5-nya itu turun kali berapa? Sisa berapa? Kali 2, Bu. 3, Pak. 5 kali 3. 5 kali 3 sisa
0. Karena sisa 0 nggak usah tulis. Nah, di sini FPB-nya seperti yang kita pelajari kemarin, maka FPB-nya adalah 5. Ini ya. Sama ya ternyata. Nah, sekarang kita coba praktekkan untuk yang lebih besar. Bu, maaf Bu. Iya Pak. Kenapa nggak dikalikan 2 Bu? 5 kali 2. Sisa 5. Sisa. Atau harus kali 3 Bu? Nah, gini. Ada itu Pak ya, teorema sisa kemarin. Sisa itu nggak boleh sama, sisa itu harus kurang dari atau nggak sama dengan, harus kurang dari apa namanya, pembagi, dividen. Bentar tak ikut no. Sisa, teorema sisa. Teorema sisa. Gimana ya? Representation. Nah, ini. Dulu kan sudah pernah ada catatannya Pak Nggih. Di sini. Ya, betul Bu. Nah, division algoritma. Sisa itu there is unique key and R. Jadi dia ada tunggal, key dan R. Key itu adalah hasil bagi, R itu adalah sisa. Di mana R-nya itu nggak boleh melebihi B. B itu adalah pembagi. A dibagi B adalah sama dengan hasilnya Q, sisanya R. Sisanya nggak boleh melebihi B. Ini kenapa kok ini nggak boleh 5 sisanya. Nah, inilah kenapa kok nggak boleh 5 kali 2 tambah 5. Karena itu adalah algoritma, teorema sisa. Itu Pak Nggih. Gimana Pak Arya? Baik Bu, baik ya, siap. Oke, aduh di sini hujan. Jadi nanti mungkin agak terganggu suara saya. Lalu kita lanjut ya. Soal berikutnya. Mana tadi? Nah, masih sini. Nah, itu enak, masih mudah. Kecil ya. Sekarang kalau bisa nggak ini dipakai untuk B? 0 dan 111. Ayo, mana duluan? 0 dan 111. FPB-nya berapa? FPB-nya berapa Bapak Ibu? 0 dan 111. Halo Bapak Ibu. 0 dan 111. Pembagi yang sama siapa? Faktornya berapa? Apakah suara saya terdengar? Dengar Bu. Karena di sini sangat berisik. 0 dan 111, masih ingat di catatan awal kita, FPB 0 dengan siapapun kecuali 0 sendiri itu adalah pasangannya. Bilangan itu sendiri ya. Iya, 111. 111. Pertanyaannya, bisa nggak dia dipakai algoritma Euclid? Bisa nggak dia dipakai algoritma Euclid? Bisa dong. Nah, kita coba ya pakai algoritma Euclid. 111 sama dengan 0 kali titik-titik ditambah titik-titik. Berapa? 111 sama dengan 0 kali 111 sisa 111. Lalu 111 yang di sini 0, 0-nya turun sama dengan titik-titik. Sisanya kan 111. 111-nya turun berarti 111 kali titik-titik sisa titik-titik. Berapakah ini berarti? Kali 0. Sisanya berapa? Sisanya
0. Kalau susah 0 nggak ditulis ya. Nah, jadi FPB-nya dia adalah 111. Ternyata dia bisa digunakan untuk pasangan 0. Nah, sekarang untuk yang pasangan negatif. Kalau kemarin kan kita lihat ya, FPB dari negatif 12 dengan 18 itu kan sama saja dengan positif 12 dengan 18, yaitu sama dengan 6. FPB itu selalu positif nggih Bapak Ibu nggih, nggak pernah negatif. Nah, bisa nggak pakai algoritma Euclid? Kita coba dulu. Boleh mulai dari minus 12-nya, boleh mulai dari 18-nya. Di sini saya pakai 18 saja. Lalu min 12 kali titik-titik ditambah titik-titik. Berapa Bapak Ibu? Berapa? Minus 12 kali berapa? Akan jadi 18. Kita lihat di Euclidnya. Nih, R0 A, R1 B non negatif integer dengan B-nya tak 0. Bentar. Kok non negatif ya ini ya? R0A, R1B, R0, R1 positif. Oh. Ternyata beda dengan algoritma itu nggih, teorema sisa. Algoritma Euclid ini hanya untuk non negatif integer. Jadi bilangan bulat tak negatif. A dan B-nya itu adalah bilangan bulat tak negatif. Nggak bisa ya, gitu ya. Coba tak ikut dulu. Kalau min 12 dikali 1 berarti bersisa berapa? 18 tambah 12 itu 10, 30. Ada ya 30. Kalau di sini berarti dia min 12 sama dengan titik kali 30 kali titik sama titik. Min 12. 30 kali 1. Oh iya, nggak bisa kalau negatif. Sisanya ini lebih besar, nggak boleh. Sisanya harus kurang dari mainanku 12. bukain. Oh iya, nggak bisa Bapak Ibu ya. Nanti sisanya kayak itu tadi. Kalau min 12-nya dikalikan 1, nanti akan bolak-balik negatif positif. Jadi nggak akan ada. Tidak bisa. Jadi algoritma Euclid hanya untuk non negatif. Nah, bagaimana kalau gitu nanti kalau kita punya pertanyaan yang negatif kayak gini, itu nanti akan ada beberapa teorema. Kita bisa pakai teorema.
Jadi kita nanti untuk mencari seperti itu kita bisa cari dari positifnya, nggak cari dari negatifnya, tapi kita cari positifnya. Kan di atas sudah dikatakan positif dan negatif itu hasilnya tetap positif untuk FBB-nya. Nah, sekarang kita coba 99 dan terlalu gampang. 99 dan 100 sudah bisa Bapak Ibu ya, berarti untuk selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Tunjukkan bahwa jika A dan B bilangan bulat, oh ya, berarti untuk algoritma Euclid Bapak Ibu sudah nggak ada kesulitan ya? Udah bisa semua? Insya Allah Bu, bisa. Insya Allah bisa ya, meskipun bilangannya besar. Jadi nanti untuk UAS akan saya keluarkan itu. Meskipun bilangan besar berarti bisa nggak ya? Nah, yang nomor 2, tunjukkan bahwa jika A dan B bilangan bulat, di mana FPB A B-nya 1, maka A plus B, A min B sama dengan 1 atau sama dengan 2. Nah, di sini kita punyanya cuma ini. Kita punya proposisi yang kemarin kita buktikan. Proposisi 2.1. Yang kita pakai untuk alat membuktikan. Nah, ini yang kita pakai. Di sini kan, kenapa kok saya pakai ini? Alatnya ini. A plus CB, B sama dengan FPB A, B. Itu yang kita gunakan. Ambil. Di sini ambil A, B anggota, integer anggota Z. A, B bil. Ya Allah. AB bilbul, bilangan bulat ya. Lalu gimana FPB A, B sama dengan 1, atau yang kita sebut kemarin namanya relatif prima. A dan B berarti relatif prima ya Bapak Ibu, FPB-nya 1. Nah, sekarang akan dibuktikan apa? Adip FPB dari A ditambah B, A min B sama dengan 1 atau 2. Nah, di sini yang kita tahu adalah AB sama dengan 1 FPB-nya. Nah, FPB dari AB adalah 1. Maka berdasarkan proposisi 2.1 ini, FPB dari A ditambah B, B sama dengan 1 juga. Di sini kan A plus CB. C-nya ini 1 ya Bapak Ibu ya. Di sini 1 kali B ya. Lalu belakangnya kan B tetap ya. Berarti A plus B, B sama dengan 1 FPB-nya. Lalu kita juga punya FPB A, B kan sama dengan 1. Maka FPB dari A dikurangi B, B. Nah, ini berarti C-nya adalah min 1. C-nya ini berarti min 1. Yang atas C-nya plus 1. Yang ini C-nya berarti min 1. Berarti dia FPB-nya tetap sama dengan 1.
Nah, FPB sekarang FPB 2 dan 3, 3 dan 2 itu kan sama aja. FPB 100 dan 5, 5 dan 100 itu kan sama ya. Bolak-balik kan FPB nggak berfungsi. Ini sama aja dengan bentar. Oh, nggak perlu. Koma B sama dengan 1. Maaf, nggak perlu. Nah, sekarang kita kan mau mengatakan FPB-nya A plus B dengan FPB-nya A min B. Misal, kita misalkan ya, FPB-nya A ditambah B dengan FPB-nya A dikurangi B sama dengan D. Kita misalkan sama dengan D. D itu berapa? Ya nggak tahu. Pokoknya D itu bilangan bulat positif. Misal FPB-nya itu kita misalkan sama dengan D. Maka kalau D itu FPB-nya A plus B dan A min B, maka apa? D membagi maka D membagi A plus B dan D juga membagi A min B. Gini kan Bu ya, Bapak Ibu. Kalau D itu adalah FPB dari A plus B dan A min B, maka D-nya itu pasti membagi A plus B dan D juga pasti membagi A min B. Nah, di sini pakai proposisi. Kalau D membagi A plus B dan D membagi A min B, kita pakai proposisinya keterbagian. Nah, ini keterbagian. Divisibility. Nah, kita pakai proposisi 1.4. Format border. Di sini mengatakan apa? Kalau C membagi A, C membagi B, maka C membagi MA plus NB. Anggap di sini M-nya 1, N-nya 1. Berarti D membagi A plus B dan D membagi A min B, maka berdasarkan proposisi 1.4, D membagi karena D membagi A ditambah B ditambah A min B. Dan D juga membagi A plus B dikurangi A min B. D membagi A plus B, D membagi A min B, maka D membagi penjumlahan keduanya dan membagi pengurangan dari keduanya. Itu adalah proposisi 1.4. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini sama dengan apa? A plus B, A min ditambah A min B. Sama dengan apa Bapak Ibu? Halo? Apakah terdengar? Ya? D membagi. Yang pertama jadi apa?
Yang pertama jadinya apa? 2A, Bu. 2A, oke. 2A. Yang kedua, D membagi berapa? 2B. 2B. Oh, ternyata D membagi 2A dan D membagi 2B. Maka apa? D adalah faktor bersama dari 2A dan 2B. Ternyata D itu faktor pembagi bersamanya 2A dan 2B, faktor pembagi. Nah, sekarang kita kan mau lihat apa? Mau lihatnya ke A plus D itu tadi siapa? D itu adalah FPB-nya A plus B dan A min B. Sekarang D membagi 2A dan D membagi 2B. FPB-nya AB tadi adalah 1. D membagi 2A dan D membagi 2B. Dan kita punya lagi yang mengatakan kalau FPB-nya A dan B itu adalah 1. Kalau FPB-nya A dan B 1, apa hubungannya dengan ini Bapak Ibu? D harusnya berapa? Nih, tak tulis ini dulu. Ini wes. Biar itu apa namanya? Tahu titik temunya. Ctrl X, Enter, Ctrl V. FPB A dan B adalah 1. Maka artinya apa? Artinya faktor pembagi bersama A dan B hanya faktor pembagi bersama A dan B hanya 1 dan min 1, ya kan Bapak Ibu? Berarti A dan B kan nggak punya faktor selain 1 ya. Berarti nggak ada bilangan lain. Nah, sekarang di sini dikatakan apa? D ini membagi 2A. D juga membagi 2B. Kita mau lihat D ini kira-kira bilangannya berapa ya yang memenuhi. Nah, D membagi 2A dan D membagi 2B. Serta kita tahu faktor pembagi bersama A dan B itu hanya 1 dan min 1. Berarti D ini mungkin nggak membagi A. Kalau D mau membagi A, nih. D membagi D itu membagi 2A. Serta faktornya D membagi 2A dan D membagi 2B memiliki bentar nih. D membagi 2A dan D membagi 2B serta faktor pembagi bersama A dan B hanya 1 dan min 1. Maka dapat dikatakan bahwa berarti D-nya berapa Bapak Ibu? FPB A dan B kan nggak ada yang sama ya. Mereka kan cuma bisa dibagi 1 pembagi bersamanya. Berarti D bisanya berapa? D-nya D hanya bisa sama dengan 1 karena dia FPB nggak mungkin min 1 ya. D sama dengan 1 atau D-nya sama dengan berapa? Ini sama-sama genap kan? Nah, ini genap, ini genap. Berarti D-nya 1 atau 2.
Jadi FPB dari ini sama dengan D sama dengan 1 atau 2. Bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk yang belakang ini kayaknya rada bulet. D kan membagi 2A, D membagi 2B. A dan B ini relatif prima. Dia nggak akan punya faktor yang sama kecuali 1 dan min 1. Maka kemungkinannya D itu hanya kalau D membagi 2, maka D-nya sama dengan 2. 2 saja ya. Kalau D hanya membagi kalau nggak gitu D-nya pasti sama dengan 1. Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Ya, kalau masih pusing enggak apa-apa, tanyakan aja. Yang pusing di mana? Lalu untuk yang soal kedua, prime greatest divisibility tadi. Nah, ini. Tunjukkan jika AB bilangan bulat yang tidak keduanya 0 dan C tak 0, bilangan bulat tak 0, maka CA kali CB sama dengan mutlak C kali A, B. Maksudnya apa? Ini yang saya bilang tadi, 2D, 2C. Maka FPB-nya sama saja dengan 2 dikali FPB D dan C. Bapak Ibu biar nggak pasif ya perkuliahannya. Ini bisa dicari di Google. Jadi pembuktian kayak gini nih bisa sebenarnya dicari di Google. Coba Bapak Ibu cari dulu. Biar nggak pasif mendengarkan saja. Google. Nah, ini kemarin ikut tadi sudah saya coba. Bisa nggak ya itu? Coba ketikkan saja di Google. Buktikan FPB dari CA dan CB sama dengan mutlak atau absolut mutlak dari mutlak C kali A, B. Nah, ini Bapak Ibu ada nggih? Coba dibaca dulu, coba diikukan dulu untuk membuktikannya. FPB CA CB sama dengan mutlak FPB A kali B dapat menggunakan beberapa pendekatan berbeda. Nah, di sini yang ini yang digunakan AB dan C bilangan bulat. XY ini mewakili FPB. Maaf, ini dia menjelaskan kalau simbol ini untuk mengatakan FPB ya, gitu aja Bapak Ibu ya. Dimisalkan FPB-nya AB itu adalah D. Nah, berarti D membagi A dan D membagi B. Sekarang kita mau cari, misal ada bilangan bulat E, sedemikian hingga E ini membagi A dan E membagi B. Maka E ini pasti membagi D. Jadi gini Bapak Ibu. Semua faktor-faktor, kan FPB itu faktor terbesar, faktor bilangan terbesar ya, faktor pembagi terbesar. Nah, faktor-faktor yang lain yang bukan FPB itu pasti akan membagi FPB-nya. Jadi, ini ada E, ini adalah satu faktor lain, maka E ini pasti membagi FPB. E membagi D. Di sini mau ditunjukkan mutlak C kali D adalah FPB dari C kali A. Di sini ada langkahnya. D membagi A, kan D tadi FPB ya, FPB-nya AB ya. D membagi A. Maka ditulis A sama dengan D kali M
D membagi B, maka B sama dengan D kali N. Di sini dikalikan dua-duanya dengan C, maka CD sama dengan CA sama dengan CD kali M. Dengan kata lain, CD membagi CA. CD juga membagi CB. Nah, ini ya. Membagi CA dan CB. Jadi apa? CD, mutlak CD itu adalah pembagi bersama dari CA dan CB. Nah, sekarang kita mau menunjukkan kalau dia ini adalah pembagi yang terbesar karena FPB. FPB itu berarti kita membuktikan dia pembagi. Langkah kedua kita buktikan dia terbesar. Bagaimana membuktikan terbesar? Ambil sebarang pembagi yang lain, sebarang pembagi bersama yang lain, tunjukkan kalau pembagi itu nggak akan melebihi dari CD. Nih, misal D besar adalah pembagi dari CA dan CB. Maka D membagi CA dan D membagi CB. Di sini harus ditunjukkan bahwa D membagi C kali D. Karena D membagi CA dan D membagi CB, maka dapat menggunakan sifat FPB yaitu pembagi umum CA CB. Bentar. Maka setiap pembaginya pasti akan maka D ini akan membagi FPB dari CA dan CB. Nah, ini untuk terbesarnya. Tapi kok koyo itu ya agak rumit ya, lebih mudah yang sebelum nih. Kalau yang ini pakai dua cara. Tadi saya sudah coba buktikan FPB dari CA kali CB. Nah, ini ada dua cara pakai identitas yang maksimal itu. Tapi cara kedua ini yang pakai keterbagian seperti tadi. Lebih mudah. Bapak Ibu tolong dicari di Google kayak ini tadi ya. Buktikan FPB dari CA CB. Silakan dipahami dan dicatat waktunya. Lalu nanti saya pilih salah satu untuk menjelaskan. Waktunya 10 menit. Apakah cukup Bapak Ibu? 10 menit. Halo? Insya Allah cukup, Bu. Cukup ya. Cari langsung di Google ya. Lalu tulis ulang dengan bahasa Bapak Ibu yang mengerti, lalu nanti diceritakan. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Soalnya ini ya. Soalnya yang saya sorot. Nah, ini soalnya nomor 3. Soalnya yang saya sorot ya Bapak Ibu ya, nomor 3. Ini soalnya. Silahkan.
Bu Wikan, ini instrumen yang dari Bu Romia. Katanya kan Prodi harus buat sendiri kan Bu untuk instrumen kepuasan ini. Nah Bu Wikan sudah buat Google Form-nya apa belum?